Mantan Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat Philip Davidson tiba di Taiwan dengan pesawat dari Jepang tanggal 30 dan diperkirakan akan bertatap muka dengan Presiden Tsai Ing-wen. Menurut wawancara eksklusif yang diterbitkan oleh Kyodo News Jepang, Davidson tetap yakin bahwa Tiongkok akan mencoba menginvasi Taiwan sebelum tahun 2027. Ia mengutip pidato Xi Jinping di Kongres Nasional ke-20 yang bertekad untuk mereunifikasi Taiwan dengan kekuatan militer sebagai contoh untuk membuktikan bahwa penilaiannya pada 2 tahun silam masih akurat. 在台湾访问的期间呢，也会觐见蔡总统，就台海及区域情势议题广泛交换意见。 Jenderal Komando Mobilitas Udara Angkatan Udara Amerika Serikat Mike Minihan juga sempat memperingatkan lewat isi MOU bahwa Amerika mungkin akan berperang melawan Tiongkok pada tahun 2025 sehubungan dengan isu Taiwan. 那我们战力准备的一个概况，他也一定要把它纳入考量，他能不能够承担，能不能承受？我想我们绝对不是隔空喊话，不做任何挑衅。 Departemen Pertahanan Amerika menyatakan bahwa pernyataan Minihan tidak mewakili pandangan mereka terhadap Tiongkok. Namun waktu invasi tentara Tiongkok ke Taiwan telah menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Menteri Pertahanan Taiwan menyatakan bahwa pihaknya menghormati opini pakar dan yakin para tokoh memiliki dasar untuk argumen mereka. Disampaikan bahwa Tentara Nasional Taiwan telah siap menghadapi perang sewaktu-waktu. Kabinet lama UN Eksekutif melakukan serah terima jabatan tanggal 31. Su Tseng-chang menyerahkan tongkat estafet kepada Chen Chien-ren dan Wakil Presiden William Lai menjabat sebagai pengawas. Ia menegaskan bahwa ia tidak berminat pensiun, masih ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum turun jabatan. Chen Chien-ren menyampaikan bahwa posisi pengawas 4 tahun lalu cukup ringan, namun kini ia harus mengemban tugas berat. Dia mengutip bait di Alkitab dan merasa harus menjadi pelayan semua orang. Dan meskipun setiap orang memiliki agama yang berbeda, melayani rakyat adalah kepercayaan kita bersama. Posisi sebagai PM UN Eksekutif akan menjadi jabatannya yang terakhir. 接下这个重担，我只有一个信念，就是全力以赴，没有悬念。 Dalam kabinet baru ini, tidak hanya jumlah anggota kabinet wanita yang bertambah, namun juga jumlah wali kota yang melepaskan jabatannya, termasuk wakil PM UN Eksekutif Chen Wen-chan dan Menteri Dalam Negeri Lin Youchang. PM Chen Chien-ren juga mendorong tim untuk berupaya maksimal agar tidak ada yang dapat disia-siakan pada tahun ini. Seiring naiknya biaya operasional, restoran Formosa Cheng mengumumkan penyesuaian harga sebagian produk per 1 Februari. Mencakup 10 produk termasuk nasi paha ayam masing-masing naik $5 Taiwan dan telur bebek naik $1 Taiwan. Formosa Cheng menegaskan tidak mampu bertahan sehingga terpaksa menaikkan harga. Namun untuk meringankan beban konsumen, harga produk pemesanan tunggal untuk konsumsi di tempat tidak dinaikkan kecuali untuk telur bebek. Burger King juga menaikkan harga beberapa burger sebesar 4 hingga $20 Taiwan untuk pemesanan tunggal. Es loli kacang merah Xiaomi juga naik $5 Taiwan. Mulai Februari, restoran prasmanan Grand Highlight juga akan mengenakan biaya tambahan $80 Taiwan untuk makan malam pada hari libur. 2月份我们的这个通货膨胀率相较1月应该会稍微高一点我们如果说在参考去年的基期以及国际的原物料走势的话，那我认为3月会有机会呢，这个通膨会往下。 Formosa Cheng menjadi pelopor kenaikan harga pasca tahun baru Imlek. Apakah pelaku usaha lainnya juga akan mengikuti jejak ini? Semuanya ini telah menjadi fokus perhatian para konsumen. Cuaca dingin, bunga sakura di ladang Uling Taichung telah mekar penuh dengan warna merah muda yang mempesona. Suhu yang mencapai rekor terendah selama beberapa hari ini membuat 3.000 pohon bunga plum bermekaran. Pihak pengelola menyampaikan bunga plum saat ini telah mekar 50 hingga 60% dan bunga sakura juga telah mekar hingga 50% karena cuaca dingin. Sehingga menjadi atraksi adu pesona antara keduanya yang diperkirakan akan berlanjut hingga musim bunga sakura tanggal 7 bulan depan. Sakura kawasu di Danau Changsu di kawasan Meisan Chiai juga mulai bermekaran dengan kanopi merah mudanya. Petani setempat menyatakan arus pengunjung membludak setiap hari selama liburan tahun baru Imlek karena bunganya mekar 2 minggu lebih lambat dari tahun lalu. Sementara itu bunga prem di kebun buah kawasan Reili Meisan juga telah mekar yang tampak seperti salju putih pada puncak gunung. Kondisi bunga diperkirakan akan bertahan hingga sekitar 2 minggu. Warga yang hendak berkunjung disarankan untuk segera menggunakan kesempatan ini.